Menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari kita cari wajah Tuhan. Wajah-Mu, temukan kasih-Mu, Kau tubuhkan Tuhan yang jauh. Ku panggil nama-Mu, jawab-Mu, Kau Tuhan yang selalu dekat. Seruan hatiku, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari katakan, sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan, menara sayang. Kau tempat perlindungan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan.
sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kesembuhan, sumber pemulihan, Engkaulah sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kesembuhan, sumber pemulihan bagi semua orang yang membutuhkan, sumber penghiburan, ya, sumber pembaharuan, sumber kesembuhan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur, kami temukan kasih dalam hati-hati, kami temukan kedamaian, karena Engkau ada buat kami, Engkau berkenan kami. Ada penghiburan, ada kesembuhan, ada kekuatan baru, semuanya akan dihadiratmu. Mari angkat suaraku, arahkan mata hatimu kepada Tuhan. Sembah Tuhan, perkatakan kepada Engkau layak, Yesus layak, Yesus layak, terima sembah surga. Kami bersyukur, ini kami anak-anakku yang tahu merindukanku, karena cinta kami terarah kepadamu. Haleluya,
Tuhanlah yang mencintai kami terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari katakan sama-sama. Selamanya. Biar ini sebagai doa kita. Cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu,
pakailah sesuai dengan rencanamu. Dan rencanamu, Tuhan, di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanku. Dulu ku tak tahu, Tuhan, inilah keterbatasan kami. Beratku hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Indah rencanamu, Tuhan, di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu, hati menderita, tak berdaya menghadapi semua. Ini ku mengerti sekarang, kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Karena tanganmu katakan, tapi ku mengerti. Tapi ku mengerti sekarang, kau tolong padaku. Ini
melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Rencanamu begitu indah buat kami, Tuhan. Dan tidak ada satupun dari rencanamu yang gagal. Karena Engkau adalah Allah yang setia. Setia menepati janji-janji buat kami. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Bapak. Kami bersyukur, Tuhan, punya Bapa yang selalu ada buat kami. Karena kesetiaan-Mu, Tuhan, aku tidak pernah melihat kebejatan kami. Yesus, kami Engkau baik, sungguh baik. Yesus setia. Dia sahabat kita, dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata, waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Dan sahabat kita, dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata, waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita, dalam segala susahku, selalu menghiburku.
Dia mengerti bahasa. Tetesan air mata, waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Haleluya. Kami siapkan hati kami untuk menerima kekuatan dari firman-Mu. Urapan baru turun atas kami, atas hamba. Haleluya. Dan hambanya. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Shalom Pak. Ya. Pagi hari ini luar biasa menikmati pujian. Saya tadi membayangkan ya betapa indahnya dalam pelukan Tuhan Yesus seperti dalam gambar ini. Ya. Lewat puji-pujian yang diangkat oleh Pastor Darius, Tuhan Yesus begitu setia. Dan kemudian saya membayangkan, saya yang dalam gendongan itu membayangkan ya terenyuh gitu ya, apakah saya setia gitu dalam mengikuti Tuhan. Nah, itulah satu gambaran. Saya juga kadang kok bisa ya, tadi malam saya merenungkan firman ini dan menggambarkan tentang itu, dan kemudian inline dengan apa yang diangkat oleh pujian yang diangkat oleh Pastor Darius. Baik, Bapak Ibu, kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami mengucap syukur pagi yang indah ini. Tuhan nyatakan kasih setia Tuhan. Tuhan nyatakan rancangan Tuhan. Tuhan kami adalah Tuhan yang hebat, yang bertanggung jawab. Dan kami menikmati Tuhan. Mazmur 27 pada pagi indah ini. Karya Tuhan, Roh Kudus terus menyertai kami, sehingga kami mendapatkan rema daripada Mazmur 27 ini, tentunya Tuhan untuk kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Pak Kianli, boleh bantu Pak Kianli? Ayat Mazmur 27. Suara dengar? Suara nggak dengar Pak? Gambarnya keluar, suaranya belum Pak. Dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku,
Dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemah-Nya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Ya, terima kasih Pak Kiamli. Nah, Bapak Ibu, renungan firman Tuhan di Mazmur 27 ini ya, dengan perikopnya adalah aman dalam perlindungan Allah. Ya. Dan kemudian Bapak Ibu, pengertian aman ya, pengertian aman dalam lindungan Allah. Kemudian saya menikmati firman Tuhan ini khususnya di Mazmur 27 ayat 4. Tapi sebelumnya juga saya merasakan ya, kalau misalkan saya tidak di dalam perlindungan Allah, apa yang terjadi? Nah, itu yang terus saya renungkan sepanjang saya mendapatkan tugas dari Pak John tentang Mazmur 27 ini. Kalau saya tidak ada dalam lindungan Allah, apa yang terjadi? Kalau saya ada dalam lindungan Allah, apa yang terjadi? Nah, dua pertanyaan itu yang terus terngiang dalam pikiran saya, ya. Ya. Kita ulangi Mazmur 27 ayat 4. Satu hal yang telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Yang kuingini adalah diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku,
menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Jadi diam di rumah Tuhan, menyaksikan seumur hidup, menyaksikan kemurahan Tuhan. Nah, kemudian menikmati. Waduh, saya pikir ini ayat yang sangat luar biasa. Yang wah, ini kalau saya bayangkan antara hubungan saya dengan anak, ya, saya terus menikmati bagaimana anak-anak juga bisa gitu ya. Nah, tapi apakah anak-anak di rumah ini juga bisa seperti itu? Ya, ini mungkin satu koreksi juga buat saya. Nah, kemudian tadi juga pujian yang diangkat oleh Pastor Darius tentang rancangan Tuhan. Dan saya coba menikmati lagi dari Mazmur 27 ini, ya, dan untuk meyakinkan bahwa Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku, pada Tuhan, mengenai saya. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada saya hari depan yang penuh harapan. Jadi, saya menikmati lagi, wah, Tuhan itu sudah punya rancangan, kita tahu, ya. Kalimat ini, ya, firman Tuhan ini kalau dalam arti pengertian kekinian ini tren, ya, tren banget. Dulu juga pernah kita menikmati mendengar bahwa kita itu dari masa kandungan kita, Tuhan udah tenun, Tuhan sudah lakukan, Tuhan sudah rancangkan tentang kehidupan yang terbaik. Nah, jadi diam di rumah Tuhan, ya, apa yang harus kita lakukan? Ini sebuah ungkapan, setiap kali saya masuk ke dalam dan diam di rumah Tuhan, ya, apakah itu gereja, apakah itu secara pribadi, apakah hati saya, ya. Nah, yang terasa adalah seperti pagi hari ini, saya nggak tahu apa namanya, sampai istri saya bilang tahan emosi, ya. Kalau misalkan saya udah menikmati gitu, suaranya agak bindeng gitu, ya. Nah, waktu saya menikmati pujian tadi, terus menikmati, benar, beban itu terasa diangkat gitu ya. Ya, terasa banget gitu, plong gitu. Ya. Nah, kalau saya memang menikmati firman Tuhan itu nggak tahu similar itu, ya, apa namanya, ingus itu jadi banyak, sorry Bapak Ibu ya, ya, itu jadi banyak yang keluar gitu, dan sampai sekarang nggak berhenti gitu. Nah, itu satu tanda yang sampai sekarang, itu kalau saya menikmati firman Tuhan. Nah, kadang-kadang saya menemukan satu tanda. Ketika itu terjadi, berarti saya sudah masuk menikmati firman Tuhan dan terasa. Dalam firman juga banyak kok rintangan-rintangan, beban itu banyak, ya, sama seperti yang saya alami sekarang. Beban itu ada, ya, dan terasa gitu, ya. Nah, kemudian yang saya rasakan juga lagi adalah hidup menjadi lebih ringan. Nah, kalau hidup menjadi lebih ringan, untuk melakukan, ya, atau rileks untuk melakukan, dan tentunya diam di rumah Tuhan ada jaminan. Nah, jadi kami sebagai orang tua, Bapak Ibu kita sebagai orang tua, ya, jaminan kepada anak-anak adalah mereka dapat tempat tinggal, dapat makan, dapat minum, dapat istirahat. Nah, itu adalah satu jaminan yang orang tua berikan kepada anak-anak. Dapat pendidikan, dapat pengarahan, pengertian, pengetahuan tentang firman Tuhan. Nah, itu adalah jaminan. Dan yang paling dikejar oleh orang, ya, kalau orang yang menyadari bahwa jaminan tentang keselamatan.
Nah, wah puji Tuhan banget. Tuhan Yesus, mengikut Tuhan Yesus, nggak ada, semoga nggak ada yang lain-lain. Jaminan. Jadi ikut Tuhan Yesus terjamin bukan hanya kehidupan yang kita alami di dunia ini, tetapi setelah itu, yaitu tentang keselamatan. Nah, kemudian juga damai sejahtera. Wah, damai sejahtera, sukacita, ya itu juga menjadi satu yang didapatkan ketika kita diam di rumah Tuhan. Nah, siapa yang tidak ingin berdiam di rumahnya? Nah, ini juga bagian daripada kebalikan daripada tadi. Kerinduan pemazmur tadi mewakili kerinduan banyak orang. Akan tetapi, benarkah yang dimaksud dengan berdiam di rumah Tuhan hanya tinggal diam di dalam gedung gereja atau di bait Allah? Apakah orang-orang yang sering ke gereja sudah tertanam, udah ada di bait Allah? Nah, tentunya bisa iya, bisa tidak. Ya, tapi kalau bagi saya yang saya alami belum cukup. Ya, belum cukup misalkan datang ke gereja. Nah, sekarang udah setahun lebih ya, tidak datang ke gereja. Ya, maksudnya secara fisik ya, nggak bisa datang ke gereja. Nah, tetapi ketika nggak bisa datang ke gereja, apakah saya nggak diam di rumah Tuhan? Nah, ya harus cari sendiri. Ya, harus lakukan sendiri. Nah, salah satunya yang sangat membangun adalah TDP ini. Ya. Wah, saya kemarin itu menikmati banget itu kesaksian Ibu Foni sama Ibu, saya lupa namanya, Ibu Siana. Ya, Ibu Foni sama Ibu Siana. Nah, itu luar biasa gitu. Ya, orang-orang yang tertanam, berdiam diri di rumah Tuhan, mempercayakan Tuhan, ya. Dan dahsyat kehidupannya, dahsyat, ya. Wah, berkat Tuhan luar biasa. Ya, setiap orang punya tantangan, tapi yang saya nikmati daripada kesaksian ibu-ibu tersebut adalah mengadu kepada Tuhan, ya, menyerahkan kepada Tuhan. Selanjutnya itu yang saya pelajari adalah terserah Tuhan berperkara, dan ternyata benar Tuhan tidak meninggalkan, Tuhan berperkara di luar daripada rancangan-rancangan yang digambarkan. Nah, itu sesuatu yang luar biasa yang saya nikmati dalam TDP ini. Nah, berdiam di rumah Tuhan bukan berarti diam tidak melakukan apa-apa. Nah, yang diharapkan dalam firman ini adalah berdiam di rumah Tuhan, ya, berarti hidup bersama dengan Tuhan. Jadi hidup bersama dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Ya. Nah, tentunya kita berperilaku seperti yang di dalam Yohanes 10 ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Amin, dahsyat firman Tuhan. Ya, artinya waktu kita bersama dengan Tuhan, Tuhan mengerti banget. Nah, jadi kadang-kadang yang kita percaya bahwa Tuhan mengerti tentang kehidupan kita, tentang permasalahan kita. Nah, yang menjadi tanda tanya adalah keraguan-raguan. Ya, saya ada juga dalam bagian itu, Bapak Ibu. Ya, ada dalam bagian itu. Saya percaya banget. Kehidupan kami itu, khususnya saya secara pribadi itu, memang benar-benar hidup dalam pertolongan Tuhan. Tetapi kadang-kadang ketika rancanganku yang kupakai, pemikiranku yang kupakai, itu bisa berubah. Bisa berubah. Jadi, kembali lagi, saya harus mendengar baik-baik. Benarlah firman Tuhan. Duduk diam dalam kesunyian, dalam kesepian, menikmati firman Tuhan itu luar biasa. Ya. Jadi hidup bersama dengan Tuhan, bergaul karib, ya,
kemudian banyak hal lagi yang bisa kita kerjakan bersama dengan Tuhan. Kalau saya udah bingung begitu, ya udah berdiam diri aja, berdiam diri, kemudian menikmati kebaikan Tuhan, perbuatannya begitu ajaib, ya. Terus saja menikmati, aduh, akhirnya larut, ya. Makanya tadi saya pikir pujian-pujian yang diangkat itu kalau misalkan 1 jam, 1 jam setengah juga terus menikmati gitu ya. Ya, kuasa Tuhan luar biasa. Nah, kemudian tinggal di rumah Tuhan juga merasakan bersama-sama dengan Tuhan. Jadi kalau misalkan tadi kita tinggal di rumah Tuhan, menikmati hidup bersama dengan Tuhan, tentunya kita merasakan kebersamaan dengan Dia. Nah, kalau kita merasakan kebersamaan dengan Dia, siapa yang bisa lawan? Tentunya Sang Ada. Siapa yang bisa menyakiti kita? Tentunya tidak ada. Siapa yang bisa melukai hati kita? Tentunya tidak ada ketika kita bersama dengan Tuhan. Bersama dengan Tuhan berarti sepenuhnya mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Pengertian sepenuhnya Tuhan melakukan kehidupan kita bukan berarti kita mendiam diri, akhirnya Tuhan yang kita suruh bekerja. Tidak seperti itu. Ya, bagian kita kerjakan. Bagian Tuhan pasti lebih dahsyat mengerjakan kehidupan kita. Nah, kemudian berikutnya adalah hidup bersama dengan Tuhan, merasakan kebersamaan dengan Tuhan, kemudian merindukan kehadirannya dalam segala aspek kehidupan kita. Merindukan Tuhan terus-menerus yang mendrive hati kita, yang mengarahkan kita dari semua aspek kita. Nah, Bapak Ibu, dalam hal ini juga yang menjadi satu tantangan berat bagi saya secara pribadi adalah pikiran. Ya. Aduh, Bapak Ibu, pikiran ini memang kalau tidak di dalam Tuhan liar. Ya, liar banget. Selalu pikiran yang liar itu menghendaki apa yang menjadi kebutuhan saya, pemikiran saya, dan akhirnya dievaluasi lebih jauh, saya menjadi orang yang egois. Padahal itu sangat bertentangan dengan kehendak Tuhan. Ya. Kehendak Tuhan adalah, ya, karena kita ini adalah steward, pengelola, bukan pemilik. Artinya segala sesuatu kita pertanggungjawabkan, ya, untuk pekerjaan Tuhan, untuk kebaikan, ya. Kalau misalkan, ya, kalau orang tidak punya pakaian, berikan pakaian, nggak punya tompangan, berikan tumpangan, dan seterusnya. Nah, itulah kehendak Tuhan. Jadi merindukan kehadirannya dalam segala aspek kehidupan, ya, ujung-ujungnya adalah melakukan kehendak Tuhan. Nah, pemazmur ini mengetahui bahwa Tuhan adalah terang, ya, keselamatan, dan benteng hidupnya. Karena itulah pemazmur mengungkapkan tidak ada tempat yang lebih aman di rumahnya. Ya, artinya bukan rumah secara fisik, ya, melainkan kehadiran dan penyertaan Tuhan. Nah, dalam renungan ini juga pertanyaan penting buat saya, dan mungkin juga mewakili atau mungkin juga Bapak Ibu juga merasakan tentang pertanyaan ini. Apakah kita memiliki keyakinan, ya, bahwa kita benar-benar setiap waktu hidup kita dalam rumah Tuhan, dalam bait Tuhan? Tidak ada tempat yang lebih aman selain di rumah Tuhan. Diam di rumah Tuhan berarti hidup dalam kehendak-Nya dan bernaung hanya dalam Dia. Nah, Bapak Ibu, saya juga kemarin hari Minggu di gereja khotbah, saya juga menikmati, ya, tentang Mazmur 92 yang similar juga dengan
apa yang renungkan pada pagi hari ini. Ya. Ada 3 hal. Ya. Yang pertama adalah ditanam. Orang benar, ayat Mazmur 92 ayat 12, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh seperti pohon aras di Libanon. Ya. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Nah, tunas itu apa namanya? Kalau misalkan kita menanam dari katakanlah dari bibit atau biji gitu ya, atau misalkan dari stek gitu ya, kita tanam, begitu bertunas, wah ada harapan. Ya, jadi ada kalau bertunas itu ada kegembiraan, wah tanaman saya berhasil ya tumbuh. Ya. Nah, seperti pohon korma. Tetapi ya, kalau kita lihat sejarah pohon korma ini luar biasa. Beda korma yang di Indonesia, Bapak Ibu. Korma yang di Indonesia itu udah banyak di pot ya, di pot. Tapi hasilnya memang tidak begitu bagus. Maksudnya tidak begitu enak gitu ya. Tapi kita seperti tahu bahwa pohon korma itu adanya ditanam 1,5 meter, ditanam ke bawah, kemudian ditutup batu, akarnya terus mencari air, mata air, dan kemudian dia bisa tumbuh. Saya bayangkan waktu beberapa tahun lalu ke Israel, pohon kormanya begitu banyak, ya itu ribuan pohon, ya bisa luar biasa karena itu berkilometer gitu. Jauhnya. Nah, saya bayangkan di bawahnya itu tentunya akar-akarnya itu mencari air. Berarti di bawah itu bukan itu udah bisa jadi seperti kolam gitu. Nah, tetapi begitu tunasnya muncul, aduh, kegembiraan luar biasa. Nah, Bapak Ibu, yang berikutnya adalah mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di hadapan Allah. Pada masa tua pun mereka berbuah dan menjadi gemuk dan segar. Nah, yang kedua adalah dipelihara. Ayat 15. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Dan yang kedua adalah yang saya nikmati dari hari Minggu yang lalu adalah dipelihara. Jadi sama seperti tadi, kalau kita tinggal di rumah Tuhan, berada di rumah Tuhan, semuanya lengkap, ya, semuanya lengkap. Dan yang ketiga adalah pasti dilindungi, ya, seperti gambar yang tadi saya ungkapkan itu, ya, begitu indahnya dalam pelukan Tuhan, semuanya beres, tidak ada lagi yang perlu ditakutkan, yang perlu dikhawatirkan. Jadi Bapak Ibu, demikian firman Tuhan, diam di rumah Tuhan sepanjang masa itulah menjadi kerinduan kita. Kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur kiranya apa yang kami nikmati firman Tuhan pada pagi yang indah ini, diam di rumah Tuhan dengan satu jaminan bahwa kebutuhan apapun yang kami miliki Tuhan sudah sediakan dan Tuhan berikan melampaui akal dan pikiran kami. Dan terlebih itu Tuhan, kami mendapatkan keselamatan. Terima kasih Tuhan, kami juga diingatkan ketika kami sudah berada menikmati semua berkat Tuhan, apapun itu, tentunya kami punya tanggung jawab untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan bagi siapapun, sehingga kami tidak egois, tetapi kami punya rasa dan tanggung jawab untuk melakukan hal tersebut. Terima kasih Bapak, terpujilah Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur, kami berterima kasih
Kau sangat luar biasa. Betapa kami lemah Tuhan tanpa Engkau. Kau adalah sumber kekuatan kami, sumber kemenangan kami. Sehingga kami rindu terus Tuhan mencari wajah-Mu, karena Kaulah segala-galanya. Dalam doa kami Tuhan, turunlah belas kasihan-Mu bagi kami. Kami mau berdoa Tuhan, buat bangsa dan negara ini Tuhan. Tuhan, kami tahu pemerintah yang sedang berkuasa saat ini, Bapak Jokowi, dan semua Tuhan yang menolong dia adalah dari Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau memberkati pemerintah dalam usaha memperbaiki kualitas sumber daya manusia, meningkatkan sektor pendukung lainnya, agar Indonesia menjadi negara berpenghasilan tinggi pada 100 tahun merdeka di tahun 2045 mendatang. Tuhan, kami percaya ya dan amin, karena sesuai janji-Mu Tuhan, Kau akan memberkati siapapun Tuhan, memberkati Indonesia terutama Tuhan, menjauhkan dari hal-hal yang sedang ditangani saat ini. Kami mau meminta padamu Tuhan, berilah kemampuan kepada pemerintah kami untuk menangani secara khusus daerah yang kasus kematian karena COVID-nya masih tinggi. Sehingga Tuhan angka kematian nasional bisa cepat ditekan. Bapa, kami percaya Tuhan, semua yang terjadi di Indonesia dan di bumi ini, Tuhan, semua dalam kendali Tuhan. Dan kami melihat bagaimana Tuhan menghentikan gelombang yang sedang menderu-deru. Dengan mudahnya Tuhan, Kau hanya mengatakan, dan itu akan berhenti. Dan kami percaya Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu yang tinggal di Indonesia, bukan satu kebetulan Tuhan, tapi Tuhan mau kami berdoa buat bangsa Indonesia yang sedang juga dilanda COVID Tuhan. Kau tolong kami, Kau berikan kekuatan, Kau berikan berpikir yang baik pada orang-orang yang berkontribusi dan termasuk kami Tuhan, melakukan yang terbaik agar nama Tuhan dipermuliakan, agar banyak orang Tuhan boleh mengenal Engkau dengan sungguh-sungguh. Tuhan, kami juga mau berdoa, berilah kesadaran Tuhan bagi pemerintah provinsi yang tidak mendistribusikan vaksin COVID. Ya Tuhan, tolonglah mereka untuk memberikannya ke kabupaten kota karena perbedaan pandangan politik dan tidak melaporkan angka kasus real ke pusat demi agar terlihat dapat mengendalikan COVID-19. Tuhan, di dalam situasi apapun pasti ada orang yang dipengaruhi dari kuasa-kuasa lain. Tapi kami percaya ada orang-orang baik, anak-anak Tuhan yang Tuhan tempatkan. Biarlah Tuhan, kami berdoa agar mereka Tuhan jamah, Tuhan pegang, agar pikiran mereka, hati mereka Tuhan penuh belas kasihan. Sehingga mereka mau berbuat yang lebih baik lagi, sehingga mereka memberikan angka-angka yang real dan berusaha dengan baik. Dengan pertolongan Tuhan, kami percaya kasus COVID bisa ditekan karena tidak ada yang mustahil bagi nama-Mu Tuhan, karena Engkau adalah Raja di alam semesta ini. Kau yang mempunyai segala sesuatu Tuhan, apakah yang harus kami takutkan Tuhan? Terima kasih ya Bapa. Kami juga mohon belas kasihan-Mu Tuhan, berkatilah target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan pemerintah sebesar 5,5% pada tahun 2022 mendatang agar bisa tercapai juga mengingat Indonesia masih mengalami pandemi COVID-19. Tuhan, secara manusia mungkin kami berhitung-hitung secara matematika, tapi kami bisa melihat Tuhan, matematika Tuhan, 2 ikan 5 roti Tuhan, bisa sisa 12 keranjang. Secara matematika kami tidak mengerti, tapi itulah Tuhan kami yang luar biasa dan kami beriman Tuhan. Kau mampu menolong orang-orang yang dalam kesusahan, dalam perekonomian apapun Tuhan. Kami percaya
Tuhan, kami bukanlah Tuhan yang biasa-biasa saja. Terima kasih Tuhan untuk belas kasihan-Mu. Terima kasih untuk cinta kasih-Mu. Terima kasih untuk damai sejahtera-Mu yang Kau berikan di masa-masa seperti ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Dia firman Tuhan seumur hidup, kasihkan kemurahan Tuhan, dan menikmati kasih-Nya, dan menikmati kuasa-Nya, dan menikmati baik-Nya, dan menikmati firman-Nya. Satu hal telah minta kepada Tuhan, itulah yang ingini. Dia firman Tuhan seumur hidup, kasihkan kemurahan Tuhan, dan menikmati kasih-Nya, dan menikmati kuasa-Nya, menikmati baik-Nya, dan menikmati firman-Nya, dan menikmati kasih-Nya, dan menikmati kuasa-Nya, dan menikmati baik-Nya, dan menikmati firman-Nya. Terima kasih Pastor Darius. Terima kasih Pak John Ferry dengan Ibu. Mazmur 27 ayat 5 berkata, sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke gunung batu. Hari ini Tuhan berbicara, pondok-Nya berbicara tentang wilayah-Nya, yang mana kita mendapatkan tempat yang benar untuk bertumbuh, dan tempat yang aman jika berada di dalam wilayah Tuhan. Di kemah-Nya berbicara tentang tempat perlindungan-Nya. Di saat peperangan, jika kita diam di dalam kemah-Nya Tuhan, maka kita mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Untuk menuju destiny yang kita harapkan, yaitu gunung batu, berbicara tentang puncak yang kokoh, yang mana Tuhan sediakan untuk kita. Karena pertumbuhan
dan perjalanan kita menuju kemenangan. Itulah destiny yang sesungguhnya. Di dalam perjalanan, sangatlah rugi hidup dengan selalu mudah tersinggung, emosi, marah hingga kepahitan. Sadarilah bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Itu sebabnya Ia mengingatkan kita dengan berbicara dengan berbagai cara dengan kita. Dalam hidup ini, kita bisa saja marah, tapi jangan sampai berbuat dosa. Karena marah dan jangan jadi pemarah. Mazmur 37 ayat 8 berkata, "Berhentilah marah dan tinggalkan panas hati itu. Jangan marah dan hanya membawa kepada kejahatan." Di dalam Amsal 14 ayat 29 berkata, "Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa yang cepat marah membesarkan kebodohan." Mari saudara kasih dalam Tuhan, kita renungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Apakah benar kita sudah di wilayahnya Tuhan? Apakah benar kita sudah di kemahnya Tuhan? Jika benar, hidup kita berubahlah. Itulah yang bisa kita lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Baik, terima kasih Pak John. Suara saya kedengaran, Pak? Ya, kecil Pak Yenling. Oh, kecil ya? Oke. Kita terus setia Tuhan, dan apa yang kita lakukan disertai Tuhan dan berhasil, baik itu pekerjaan, pelayanan, dan apapun yang menjadi harapan-pengharapan daripada kita semua, Tuhan sudah menyediakan yang terbaik kepada kita semua, dan marilah kita lakukan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Bapa. Amin.